This is one of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. Langit ekonomi Indonesia mendadak gelap, seolah tanpa peringatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan tombol merah. Tarif impor 32% untuk Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan dagang biasa. Ini adalah sinyal perang dagang dimulai. Di balik pidato berapi-api Trump tentang timbal balik yang adil, dunia melihat sesuatu yang lebih besar. Amerika sedang mengamankan posisinya dalam geopolitik global yang kini terancam oleh persaingan dari Cina dan Rusia. Lalu Indonesia, negara kita ini berdiri di persimpangan tajam antara tunduk atau melawan. Namun Indonesia bukanlah negara yang bisa ditekan begitu saja. Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal, sudah lama mencium gelagat ini. Bahkan sebelum Trump berbicara, strategi telah disusun oleh Pak Prabowo. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 senjata utama telah dipersiapkan untuk menghadapi badai ekonomi ini. Bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar, mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Senjata pertama adalah perluasan mitra dagang. Ketika satu pintu tertutup, Prabowo membuka pintu lainnya. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS dan berbagai fakta perdagangan global seperti RCEP dan OECD, Prabowo memastikan Indonesia tak lagi bergantung pada satu raksasa ekonomi. Jika Trump ingin menutup jalur ekspor ke Amerika Serikat, maka Indonesia akan mengalihkan perdagangannya ke China, India, Rusia, dan sekutu baru lainnya. Ini bukan lagi soal ketergantungan, ini soal kemandirian dan ketahanan suatu bangsa. Senjata kedua adalah hilirisasi sumber daya alam. Trump boleh menaikkan tarif, tapi Prabowo punya kartu truf yang lebih berbahaya. Itu adalah hilirisasi industri. Tak ada lagi ekspor bahan mentah murah ke luar negeri. Dengan Badan Pengelola Investasi Danantara, Indonesia akan mengubah nikel, batu bara, dan gasnya menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Jika dulu dunia menuntut bahan mentah dari Indonesia, kini mereka harus datang dan berinvestasi. Ini bukan sekadar strategi ekonomi, tapi ini adalah revolusi sumber daya alam. Senjata ketiga adalah penguatan konsumsi dalam negeri. Saat perang dagang berkecamuk, ekonomi domestik harus tetap stabil. Dan disinilah strategi pamungkas Prabowo bekerja, yakni konsumsi dalam negeri. Dengan program makan bergizi gratis yang melibatkan puluhan juta rakyat dan 80.000 koperasi desa merah putih, daya beli masyarakat akan meningkat drastis. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia akan menjadi benteng terakhir dalam menghadapi gempuran eksternal. Salah satu yang menakutkan adalah dunia terancam masuk jurang resesi karena tarif impor baru Presiden Amerika Serikat itu. Hal ini ditegaskan oleh Bank JP Morgan Amerika dalam laporan terbarunya, seperti dilansir dari CNBC Indonesia. Jika tarif Trump benar-benar resmi diterapkan,
tarif dasar 10% pada 5 April dan yang lebih tinggi ke beberapa negara pada 9 April, risiko resesi global akan naik. Dari sebelumnya risikonya hanya 40% menjadi 60%. Catatan tersebut menyoroti kekhawatiran bahwa dampak ekonomi dapat diperburu oleh potensi pembalasan dari berbagai negara terhadap Amerika, gangguan rantai pasokan, dan pukulan terhadap kepercayaan bisnis. JP Morgan juga memperingatkan bahwa pembatasan perdagangan yang sedang berlangsung akan mengurangi pasokan jangka panjang yang melemahkan pertumbuhan Amerika Serikat. Lalu bagaimana tanggapan Amerika terhadap reaksi Presiden Prabowo? Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia membeberkan alasan diberlakukan tarif tersebut. Dijelaskan bahwa Amerika Serikat mengupayakan timbal balik untuk membangun kembali ekonomi dan memulihkan keamanan nasional dan ekonomi. Dikatakan bahwa Presiden Trump menyebut ini sebagai kondisi darurat di Amerika Serikat. Defisit perdagangan barang cukup besar dan terus terjadi setiap tahun, sehingga menyebabkan melemahnya basis manufaktur negeri Paman Sam itu. Menurut Trump, adanya defisit perdagangan yang terus-menerus itu disebabkan oleh tidak adanya timbal balik dalam hubungan perdagangan, serta adanya kebijakan lain yang merugikan seperti manipulasi mata uang dan pajak pertambahan nilai yang terlalu tinggi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Satu hal yang pasti, Trump telah mengumumkan perang dagangnya. Tapi Indonesia tidak akan diam. Dengan 3 senjata andalan, Prabowo telah menyiapkan medan pertempuran ekonomi yang tidak bisa diremehkan. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap. Dan ternyata Pak Prabowo sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari. Dan kali ini Indonesia tidak datang untuk tunduk seperti di era penjajahan. Kali ini Indonesia datang untuk menang. Semoga Presiden Prabowo, para menteri bisa menemukan titik terang di balik kemelut dunia yang sekarang sedang terjadi. Sehingga Indonesia bisa melompat lebih jauh, berlari lebih cepat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai. Janganlah kita pernah menganggap bahwa kaya dari kita, lebih maju dari kita, lebih menguasai teknologi dari kita. Terjadi suatu kondisi yang tidak stabil. Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang.